Filipi 2:5-11 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbagilah kita yang membaca, percaya dan juga memelihara firman ini. Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak terasa minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Dan dalam sepanjang pekan ini kita akan merayakan Kamis Putih, merayakan Jumat Agung, dan akhirnya puncaknya Minggu Paskah. Ya, tidak terasa ya. Ternyata waktu cepat berlalu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ada ungkapan yang menarik ya. Beberapa orang berkata seperti ini, ketika kita masih kecil, waktu itu lambat sekali berlalu. Kita merasa lama menjadi anak kecil. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kalau secara internasional, ya, umur 18 tahun dianggap bukan anak-anak lagi, ya, secara internasional. Sejak usia itu, makin lama sampai hari ini, ya, dan mungkin juga sampai seterusnya, waktu terasa berjalan begitu cepat, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah kita merasakan hal yang sama? Waktu kecil nunggu orang tua pulang kok lama. Ya. Waktu kecil nunggu kita seperti kakak kita besarnya kok lama sekali. Tapi ketika kita sudah besar, waktu berlari seperti pesawat tempur, ya. Padahal sebenarnya nggak ada yang berubah, betul? Kecepatan jam kita ya segitu-segitu aja. Kecepatan bumi berputar juga tidak banyak berubah. Sampai hari ini kurang lebih masih sama. Tapi waktu begitu cepat berlalu, Bapak Ibu dan Saudara. Itu sebabnya sebagai orang percaya Tuhan mengajarkan kita supaya bijak menggunakan waktu kita. Ya. Waktu itu kekayaan yang diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Tapi orang yang menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh merasakan betapa besarnya nilai waktu itu. Tapi bagi mereka yang tidak menggunakan waktunya, merasa waktu kurang berarti. Tapi bagi mereka yang bekerja, melayani Tuhan juga, dan hidup di dalam kasih Tuhan, waktu terasa sangat berharga, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini, 1 minggu sebelum kita merayakan Paskah, disebut sebagai Minggu Palmarum. Ya. Minggu Palmarum dari kata palma. Ya. Pada zaman dulu, Bapak Ibu dan Saudara, pada zaman Romawi kuno, ketika upacara Palmarum dilakukan di pinggir-pinggir jalan, itu adalah upacara untuk menyambut kedatangan dan kemenangan sang raja atau kaisar dari peperangan. Ya. Zaman dulu orang sering sekali berperang, Bapak Ibu dan Saudara. Kerajaan melawan kerajaan, kekaisaran melawan kerajaan yang lain, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka memenangkan peperangan, maka rakyatnya di ibu kota khususnya akan menyambut dengan melambai-lambaikan daun pohon palem. Ya. Namun ternyata sebenarnya yang Tuhan kehendaki bukan sekedar perayaan-perayaan kemenangan sebuah kerajaan yang telah menang dari peperangan, tetapi supaya umat manusia menyambut datangnya sang raja. Ya. Di dalam kitab Sakaria, Bapak Ibu dan Saudara, dinubuatkan bahwa Raja Mesias itu akan datang ke Yerusalem mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya, bayangkan, ketika raja-raja dunia ini memasuki ibu kota kerajaannya, menaiki kuda yang gagah, kuda perang, Bapak Ibu dan Saudara, dengan selengkap senjatanya, raja di atas segala raja
justru masuk ke ibu kota suci, yakni Yerusalem, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Apa sebabnya? Karena tujuannya, Bapak Ibu dan Saudara, raja-raja dunia ini memerintah dengan tangan besi, meremukkan dan menghancurkan, dan menguasai kerajaan-kerajaan lain untuk mengambil kekayaan mereka. Sehingga ia menjadi semakin besar, semakin mulia, semakin kaya. Tetapi raja dari segala raja datang. Dia berkata, aku datang. Anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Sesuatu sistem yang berbeda, Bapak Ibu dan Saudara. Raja-raja dunia ini datang untuk mengalahkan yang lain. Bila perlu membinasakan sebagian dari mereka, supaya yang lain takut dan takluk kepadanya. Tapi raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberi hidup kepada manusia yang berada di bawah bayang-bayang maut. Kepada manusia yang sudah di bawah murka Allah. Kepada manusia yang mati karena pelanggaran-pelanggarannya. Dia justru datang untuk memberi mereka hidup yang kekal. Di mana kita mencari raja seperti ini? Di mana kita mencari Tuhan yang mau datang ke dunia menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya? Tidak ada, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang berusaha berpantang sedemikian rupa. Banyak orang berusaha mengerjakan segala sesuatu, baik menyiksa diri maupun juga segala perintah-perintah tertentu untuk mencapai hidup yang kekal. Tetapi tidak ada jaminan mereka bisa meraihnya. Karena kesempurnaan itu mustahil bagi manusia. Betul? Tetapi kita bersyukur. Dalam Kristus Yesus, kita diberikan anugerah hidup yang kekal. Penebusan keselamatan itu secara cuma-cuma. Bukan karena tidak ada harganya, tapi karena Kristus yang membayarnya. Sang firman Allah membayar harga keselamatan itu kepada Bapa di surga. Sehingga hari ini kita menerima secara cuma-cuma. Apakah kita bersyukur? Bersukacita? Itu yang membuat kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen, beribadah dengan hati yang bersyukur. Kita melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita mengasihi seorang dengan yang lain dengan hati yang bersyukur. Bahkan ketika kita harus mengampuni orang lain, kita mengampuni dengan kesadaran ini. Bapak Ibu dan Saudara, itu hal yang sangat indah sekali. Ya. Dan Tuhan yang datang, Dia yang maha tinggi, datang ke dunia sebagai manusia itu, bahkan yang mengendarai seekor keledai beban yang muda itu, berkenan supaya kita meneladani dirinya. Bayangkan, sebelum Tuhan memberi perintah kepada kita, Dia sudah melakukan apa yang Dia katakan. Inilah Raja Mesias, Raja dari Tuhan kita. Sehingga ketika kita melakukan perintahnya, meneladani Dia, maka kehidupan kita baik sebagai gereja terkecil. Apa itu gereja terkecil? Bukan BPI Bukit Kasih Tiyingan ya, bukan. BPI Bukit Kasih Tiyingan bukan gereja terkecil. Gereja terkecil adalah keluarga inti, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika sepasang suami istri yang beriman kepada Kristus menikah, maka mereka sudah membentuk gereja yang terkecil. Keluarga gereja terkecil. Ya. Waktu zamannya COVID-19, gereja keluarga ini menjadi banyak sekali, betul? Banyak keluarga beribadah di rumah, diberikan liturgi, diberikan perinan khotbah, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada istri yang bertindak sebagai vikaris, suami jadi pendetanya, anak-anak jadi majelisnya. Kadang-kadang gantian katanya, suaminya jadi vikaris, istrinya jadi pendeta, anak-anak jadi jemaat, Bapak Ibu dan Saudara. Itu terjadi pada waktu era COVID-19. Ya. Positifnya di mana? Banyak keluarga-keluarga Kristen sadar bahwa gereja yang terkecil bukan gereja mereka. Ya. Tapi gereja terkecil adalah keluarga mereka sendiri. Itu hal yang sangat indah sekali. Dan ketika kita meneladani Kristus, seperti yang dikatakan dalam surat Filipi ini, Filipi 2 ayat 5-11, maka kita akan hidup dalam kesatuan yang indah. Sebagai komunitas, baik keluarga, gereja terkecil, maupun juga gereja lokal kita, seperti BPI Bukit Kasih Tiyingan ini, Bapak Ibu dan Saudara, penting sekali kesatuan itu.
Dalam sebuah komunitas, kalau tidak ada kesatuan, itu suasananya sangat tidak baik sekali. Keluarga yang tidak hidup dalam kesatuan, tidak ada damainya, betul? Tidak bisa dinikmati kasih itu. Makanan jadi kurang enak, ya kan? Tidur jadi kurang nyenyak, senda gurau jadi hambar. Tapi ketika kesatuan itu ada, makan jadi lebih enak, tidur lebih nyenyak, ada kehangatan, senda gurau dan lain sebagainya. Demikian juga gereja lokal, seperti BPI Bukit Kasih Tiengan ini. Kalau kita hidup bersatu seperti yang diinginkan Tuhan, melalui Filipi pasal 2 ini, ayat 5-11 ini, gereja kita menjadi hangat. Siapapun yang datang ke sini, menikmati kehangatan kasih Tuhan. Kita sebagai warganya, menikmati kehangatan kasih Tuhan. Tamu-tamu yang berkunjung juga menikmati kasih Tuhan. Ini hal yang baik sekali. Karena Tuhan itu berkenan menyatakan dirinya, berkenan memanifestasikan kehadirannya lebih besar lagi di dalam sebuah kesatuan. Ya. Bagaimana praktisnya kita menciptakan kesatuan itu? Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat 5, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tapi bagaimana caranya? Ya, bukankah Kristus Yesus ketika dia bangkit, dia ada di sorga, dia bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, memegang pemerintahan tertinggi. Tapi kita bersyukur, Roh Kristus ada bersama dengan kita. Roh yang tidak terbatas itu bersama dengan kita. Sehingga ketika kita menerima Kristus, mengenal Dia sebagai Sang Penebus kita, Juru Selamat kita, Tuhan dan Raja dan sahabat kita, lama-kelamaan kita mengerti perasaan dan juga hatinya. Apalagi ketika kita mempelajari firman-Nya, lebih jelas lagi dikatakan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak mengikuti Dia, karena mereka begitu haus dan lapar secara rohani, dan lama-kelamaan juga secara jasmani. Apa yang Tuhan katakan? Mereka seperti domba tanpa gembala. Mereka seperti domba tanpa gembala. Siapa di sini yang pelihara domba di rumah? Tidak ada. Ya. Mungkin kita perlu pelihara domba di rumah untuk mengenal lebih lanjut isi hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bisa membayangkan, ya, atau juga membaca artikel tentang gembala dan domba, atau melihat video tentang gembala dan domba. Domba itu sudah lama menjadi hewan domestik, ya. Artinya hewan ternak yang diasuh oleh manusia. Sehingga domba itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak bisa hidup tanpa gembala. Ketika dia hidup tanpa gembala, dia tidak terurus. Bayangkan domba kalau sudah bulunya sangat panjang, itu akan merusak dirinya sendiri kalau tidak dicukur. Siapa yang mencukur dia? Apakah bapak domba? Kan tidak. Apakah ibu domba? Kan tidak. Tukang cukur domba. Domba tidak punya tukang cukur. Hanya gembalanya. Atau yang menernakkannya. Pengasuhnya yang mencukur bulu-bulu. Kalau tidak, dia akan mati. Terlalu berat bulunya itu. Itu baru bulunya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Belum lagi domba membutuhkan keamanan di alam liar. Karena dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Dia butuh gembala. Asupan makanan dan ketenangan untuk bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Ketika manusia haus dan lapar akan hal-hal rohani dan tidak ada yang memberikan makanan rohani itu, Tuhan berkata mereka seperti domba tanpa gembala. Itu perasaan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan melihat orang berdosa, apa perasaan Tuhan Yesus? Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Bukan ingin membinasakan mereka. Bukan ingin mengutuki mereka. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika Tuhan melihat orang yang sakit datang kepadanya, bagaimana perasaan dan juga hati Tuhan? Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Kepada orang kusta Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan itu punya perasaan yang begitu peka, ya. Dan punya pikiran yang begitu terbuka kepada banyak orang. Dan kita bersyukur, kita pun juga ada di hatinya. Amin. Di perasaan Tuhan ada kita. Di pikiran Tuhan juga ada kita. Nah, bagaimana lagi praktisnya? Saya baca dengan
Lantang, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya begini, kalau kita hidup dalam komunitas, baik keluarga maupun juga gereja lokal, yang pertama-tama yang sangat penting adalah tidak selalu kita harus mempertahankan hak kita. Ada kalanya kita mengalah, betul? Bapak Ibu sudah menikah, saya tanya sekarang, apakah kita pernah mengalah? Siapa yang sering mengalah? Saya senang sekali dengan kejujuran Bapak ini ya. Siapa yang sering mengalah? Saya, katanya. Waduh. Itu tanda kebijaksanaan, Pak. Tanpa mengalah, tidak ada rumah tangga yang bertahan sampai hari ini. Betul? Entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, entah orang tuanya. Ternyata mengalah itu penting. Ya. Kadang-kadang kita saling tunggu, siapa yang mengalah duluan? Karena tidak ada yang mengalah duluan, ya sudahlah saya aja lah. Siapa yang hatinya paling besar biasanya paling bisa mengalah duluan, betul? Siapa yang buah roh sabarnya paling besar, dia yang bisa mengalah duluan. Belum tentu yang badannya paling besar bisa mengalah duluan. Tapi siapa yang hatinya paling besar, dia yang bisa mengalah duluan, Bapak Ibu dan Saudara. Istri yang hatinya besar juga bisa, ya. Demikian juga dalam gereja lokal. Kalau para pemimpin tidak bisa mengalah, kita tidak bisa berjalan dengan damai. Ya. Karena gereja lokal ini tidak bicara kepentingan pribadi. Begitu kita masuk dalam sebuah gereja dan kita masuk di kepemimpinan, baik pengurus BPI, majelis, atau pengurus kategorial, kita itu mesti bisa mengalah untuk kepentingan jemaat atau untuk kepentingan keputusan rapat, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak selalu keputusan kita itu jadi. Artinya keinginan kita jadi, belum tentu. Kadang dalam rapat ada pergumulan, ada pembicaraan, ternyata pendapat kita tidak diterima dalam pertemuan itu. Sekalipun pendapat kita mungkin yang terbaik ya. Mungkin. Tapi walaupun begitu kita harus mengalah, betul? Karena kalau kita tidak mengalah, gereja kita tidak bisa berjalan dengan baik. Sesuatu yang benar pun butuh waktu untuk disadari. Tapi ini kan benar, betul ini benar. Tetapi karena kita berjalan bersama, kita bersama-sama dengan sabar, memberi waktu supaya kebenaran disadari bersama-sama pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara. Seorang gembala harus sabar. Ya. Majelis juga harus sabar. Pengurus BPI harus sabar. Pengurus kategorial harus sabar. Dengan sabar, dengan mengalah, demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, kita akan hidup dalam kesatuan. Berikutnya apa lagi? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekalipun kita punya jabatan yang tinggi, owner sebuah perusahaan, komisaris di luar ya, kontraktor, punya banyak sekali tanah atau menjadi pejabat di sebuah instansi. Begitu kita sampai di gereja, tidak usah kita angkat-angkat hal itu. Amin. Kita semua sama di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang ditebus, kita adalah hamba Tuhan, semuanya hamba-hambanya. Sebagai orang yang diperanakkan kembali, dilahirkan kembali dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu dan Saudara, status kita sama. Kalau kita terbiasa, ini poin yang kedua ya. Kalau kita terbiasa tidak mengangkat-angkat jabatan kita di luar sana itu, atas status sosial kita di masyarakat, tapi kita melihat yang lain, kita semua sama tinggi sama rendah di mata Tuhan. Itu kunci kesatuan. Ya. Yang paling sulit adalah ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi, sehingga orang harus lebih takut dengan kita. Bapak Ibu dan Saudara, itu menjadi sebuah persoalan. Saya ingat sekali sebuah cerita, ya, sebuah gereja tertentu, sinode tertentu membuka cabang di sebuah kota di Sulawesi. Mengurusnya pada waktu itu semuanya orang-orang yang jabatannya bagus di tempat mereka bekerja. Sinode mereka optimis, ini orang-orang top ini, pasti gereja cepat maju.
Kenyataannya ternyata sulit maju. Apa sebabnya? Karena mereka sulit bekerja sama. Karena mereka semua merasa hebat, merasa harus didengar kata-kata pendapatnya, tidak bisa mengutamakan kepentingan bersama. Bapak Ibu dan Saudara. Itu sebabnya sebuah gereja lokal atau keluarga, sesederhana pun kita, sebagaimanapun sederhananya kita, kalau kita bersatu, tidak saling merendahkan, Bapak Ibu dan Saudara, di situ justru kehendak Tuhan dinyatakan. Ya. Kebijaksanaan ilahi itu hadir di sana. Pertemuan-pertemuan kita yang sederhana menghasilkan keputusan yang jitu. Ya. Dan program-program kita gumulkan bersama-sama menghasilkan program yang membangun jemaat. Ya. Itu yang terjadi. Sebabnya kita tidak perlu kecil hati. Amin. Yang penting adalah kita bersama sadar status kita sama di mata Tuhan. Sama tinggi, sama rendah. Itu yang kedua. Kunci kesatuan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Berikutnya adalah yang kesembilan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Apa sih artinya hal ini? Yang poin yang ketiga ini berarti bahwa tidak perlu mencari kemuliaan di mata manusia. Ya. Melayani di keluarga, melayani di gereja lokal, tidak perlu mencari kemuliaan manusia. Jangan mengejar pujian. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memuji hamba-hambanya. Tuhan yang suka memuji anak-anaknya, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam sebuah ayat di Injil Yohanes dikatakan seperti ini. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus ya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bayangkan. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Begitu kita memegang hal ini, walaupun manusia tidak menghormati kita, kata orang Jerman apa? Sing kengken. Kata orang Bali maksud saya, sing kengken. Dan kenapi, ya. Tidak masalah. Istri kita kurang menghormati kita, tidak masalah. Suami kita kurang menghormati kita, tidak masalah. Ya. Anak kita belum bisa menghormati kita, juga kita tidak masalah. Orang tua kita belum mengerti kita, tidak menghargai kita, juga tidak masalah. Kita tetap saling melayani, karena kita tahu siapa yang menghormati kita? Bapa. Demikian juga di gereja. Rekan-rekan kita sesama majelis kurang menghormati kita juga tidak masalah. Ya. Sesama pengurus BPI kurang menghormati kita juga tidak masalah. Pengurus kategorial kurang menghormati kita juga tidak masalah. Jemaat belum menghormati kita juga tidak masalah. Kita tetap melayani dengan hati yang bersyukur. Hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu yang menghormati kita siapa? Bapa. Yesus Kristus disalah mengerti paling banyak oleh siapa? Para pemimpin bangsa, para pemimpin agama pada waktu itu. Yang justru mengerti Yesus kebanyakan siapa? Orang biasa. Anak-anak yang melihat dengan hati mereka. Bapak Ibu dan Saudara. Makanya ketika Yesus dielu-elukan di Minggu Palmarum, saya kok menyebutnya Minggu Palmarum ya. Pada hari itu, apakah hari Minggu saya juga kurang tahu ya. Tidak ada ceritanya pada waktu itu. Tapi yang jelas, yang kita peringati sebagai Minggu Palmarum kan begitu. Yang pertama-tama memotong pohon palem, ranting-ranting, meletakkan jubahnya lah orang-orang biasa. Yang berseru-seru di hadapan Yesus, mengiringi dia mengendarai keledai itu adalah anak-anak. Hosana, Hosana bagi anak Daud, ya kan? Guru, kata orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, suruhlah murid-muridmu diam. Apa jawab Tuhan Yesus? Kalau mereka ini diam, batu-batu ini akan berteriak. Artinya, Yesus yang telah datang merendahkan diri itu memang harus dimuliakan. Allah Bapa sendiri memuliakan dia. Bapak Ibu dan Saudara. Kalau sudah Allah Bapa memuliakan dia, siapa yang bisa merendahkannya? Kalau sudah Allah sendiri yang menghormati kita, siapa yang bisa merendahkan kita? Nah, ini sikap hati yang penting ya. Hidup sebagai keluarga gereja terkecil, hidup sebagai gereja lokal.
Yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat poin pertama? Tidak selalu menggunakan hak kita, mengalah. Betul ya? Tidak selalu menggunakan hak kita. Kemudian yang kedua adalah, waduh, lupa saya Pak. Tadi seru sih, saya juga ketawa. Kok lupa ya sekarang pas masuk ke kesimpulan ini ya. Poin kedua adalah berdiri sama tinggi sama rendah. Apapun jabatan di luar sana, di gereja kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama-sama hamba-hamba Tuhan, sama-sama anak-anak Allah. Yang ketiga adalah jangan mencari kemuliaan manusia. Hiduplah sebagai orang yang melayani dengan kesadaran yang menghormati terutama adalah Allah Bapa sendiri. Barang siapa melayani Yesus, dihormati oleh Allah Bapa sendiri. Ini hal yang penting. Keluarga kita nanti hidup dalam kesatuan, gereja kita juga hidup dalam kesatuan. Di mana ada kesatuan, kehadiran Tuhan lebih hebat lagi dinyatakan. Dan juga segala berkat-berkatnya lebih dahsyat lagi dinyatakan. Dan gereja kita akan berkembang dan bertumbuh. Keluarga kita juga akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Palmarum. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali karena ya Tuhan, Engkau berkenan membuat kami berbagian dalam arak-arakan kemenangan-Mu. Engkau adalah Raja yang adil dan jaya. Datang ke Yerusalem dan dielu-elukan oleh umat-Mu. Dan hari ini kami juga mengelu-elukan Engkau dengan menyerukan Hosana. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Dan kami bersyukur Engkau telah melakukannya. Lalu iman kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Keselamatan itu Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah pemberian cuma-cuma. Kami memuji Engkau, memuliakan nama kami, berdoa Tuhan. Kiranya tak seorang pun di antara kami yang melewatkan berkat yang besar ini. Kiranya masing-masing kami berkata, ya Tuhan Yesus, kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak bisa menggapai kesempurnaan dan mencapai kesempurnaan itu. Tapi kami menerima anugerah keselamatan itu. Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah sahabat kami. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam keselamatan yang kekal yang Kau karuniakan kepadamu. Yang Kau karuniakan kepada kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.